Sekarang orang yang paling aku khawatirkan adalah Najwa. Dia harus ada di tempat yang aman. Ya Allah, Rehan, kamu begitu mengkhawatirkan aku. Sedangkan aku sendiri gak mampu untuk mengimbangi perhatian kamu. Mungkin benar kata Bunda Priyanka. Sebagai istri aku kurang baik menjalankan kewajibanku. Mungkin kebakaran itu terjadi karena kelalaian aku sendiri. Ya Allah, maafin aku. Rehan, yang kita butuhkan sekarang ini adalah di mana kita harus tinggal, Rehan. Coba kamu lihat, rumah kamu habis terbakar. Dan semua harta kamu juga habis ludas terbakar. Atau bagaimana kalau kita kembali ke India, Rehan? Di sana kita bisa hidup enak dan nyaman. Tidak seperti hidup di sini. Miskin dan sengsara. Tidak. Aku tidak bisa ke India. Aku sudah lama hidup di sini. Bahkan masa kecilku di sini. Karena itulah aku tetap di sini. Oke. Kalau kamu memang mau tinggal di sini. Tapi coba, siapa yang mau menampung kita semua? Hah? Jangan bilang kalau kamu mau tinggal di rumah Ibu Hasna, ibu mertua kamu. Ibu sama sekali tidak sudi. Aku yakin Allah pasti punya rencana untuk kami. Dan pasti ada jalan keluarnya. Atau bagaimana kalau ibu telepon orang-orang ibu di India? Akan ibu suruh mereka untuk menyediakan rumah bagi kita, ya? Tidak usah. Aku pikir kami harus bertanggung jawab atas diri kami. Udah, kalian tenang aja. Aku tahu tempat yang cocok buat kalian. Wow, kalau tinggal di rumah yang besar dan mewah seperti ini, itu baru cocok untuk ibu. Ini persis seperti rumah ibu yang di India. Yang besar dan juga mewah seperti ini. Diam. Kenapa kami dibawa ke sini? Apa maksud membawa kami ke sini? Rehan, rumah ini akan selalu terbuka buat kalian berdua. Dan aku juga yakin, Aldi pasti akan mendukung kalian berdua tinggal di sini. Ya Allah, rumah ini banyak menyimpan kenangan tentang perkawinanku yang telah banyak mengorehkan luka di hatiku. Kembali ke rumah ini sama saja dengan membuka luka lama. Ya Allah, apa mungkin aku sanggup menjalani semuanya? Aku mengerti yang dirasakan Najwa. Kembali ke sini adalah pilihan terburuk. Aku tidak ingin punya hutang budi lagi pada Aldi. Aku sudah membayar semuanya dengan susah payah. Tapi maaf Najwa, kita tidak punya pilihan. Kami akan tinggal di sini dan segera pergi setelah aku punya kemampuan. Iya. Lagi pula udah mendekati lebaran gini juga rasanya nggak mungkin untuk mencari rumah. Maaf Najwa, kita harus tinggal di sini. Tapi aku berjanji padamu, aku akan mencari rumah untuk kita tinggal nanti. Sabar ya. Iya, Rehan. Rehan, kalian berdua itu sebaiknya tidak usah bermesra-mesraan di depan orang lain. Ibu sudah ngantuk. Ibu ingin segera tidur di kasur yang empuk. Rehan, Najwa, alhamdulillah kalian gak apa-apa. Aku udah dengar semuanya dari Dion kalau rumah kalian terbakar. Najwa, Rehan, aku tahu sekarang mungkin kalian tidak punya tempat tinggal. Aku sama sekali tidak keberatan kalau kalian mau tinggal di sini. Pintu rumah ini selalu terbuka buat kalian berdua. Terima kasih Aldi. Terima kasih atas kebaikanmu. Dan aku janji tidak akan merepotkanmu lama-lama. Aku akan segera mencari rumah. Udahlah, Rehan. Kalian boleh tinggal di sini sampai kapanpun. Terserah kalian. Kalau begitu sekarang, ayo masuk. Rehan, Najwa, Ibu Priyanka silakan. Memang sudah saatnya. Ya. Benar kata Mami. Rencana ini pasti akan berhasil pada akhirnya. Najwa, Rehan, Mami ikut sedih atas kejadian yang menimpa kalian.
Tapi syukurlah kalian semua selamat. Ya udah, anggap ini rumah kalian sendiri ya. Terima kasih banyak Mami sudah mau menerima kami di sini. Kamu jangan ngomong seperti itu, Najwa. Setidaknya kamu kan pernah tinggal di sini sebelumnya. Mami harap luka kamu karena pernikahan kamu sama Aldi akan segera sembuh. Ibu Priyanka, suatu kehormatan bisa menerima ibu di rumah ini. Ibu Hilda, saya juga merasa sangat senang sekali bisa tinggal di rumah Ibu Hilda. Silakan. Ayo Najwa, Rehan. Rehan mau apa sama Najwa kembali ke sini? Celaka. Mereka bisa jadi batu sandungan buat aku. Ini pasti gara-gara Dion. Lihat aja, aku nggak akan biarin kalian berlama-lama di sini. Aldi, Dion, terima kasih banyak dan terima kasih karena sudah menerima kami di rumah ini. Kalian orang yang baik. Rehan, kamu bicaranya kayak kamu ini orang asing di sini. Kamu lupa, kamu kan besar di rumah ini. Paling tidak kan kamu sudah menjadi bagian dari keluarga ini dan kamu adalah keluarga kita juga. Oh ya, aku mau ngomongin sedikit soal kerjaan. Apa kamu masih mau untuk bergabung di perusahaan aku? Aku kira itu kesempatan yang bagus buat kamu. Kamu ambil aja. Sebenarnya aku sudah terlibat dengan perusahaan asing dan sedang terlibat dengan suatu proyek. Jadi tidak bisa aku meninggalkan mereka. Oke, itu adalah keputusan kamu. Aku sih terserah. Tapi yang pasti aku mau ngucapin terima kasih karena kita sudah bisa menjadi sahabat lagi seperti dulu. Terima kasih atas pengertiannya. Yaudah kalau begitu makan. Ini Mami sengaja beli tadi buat kita buka puasa. Ini enak loh. Jadi kamu udah bergabung dengan perusahaan asing. Itu bagus sekali, Rehan. Aku benar-benar salut dengan perjuangan kamu meniti karir. Ini bukan apa-apa. Aku juga baru mulai. Ini proyek pertama aku dengan mereka. Tidak istimewa, tapi terima kasih pujiannya. Ada bagusnya juga kamu lepas dari Haryo Kusumo Company. Jadi kamu sekarang bisa berkarya sendiri. Aku yakin, suatu hari nanti kamu pasti bisa jadi orang sukses. Dan lepas dari bayang-bayang Haryo Kusumo. Sebenarnya tidak begitu juga. Ini semua karena Aldi. Aku jadi begini. Dia membuat aku percaya diri dan dia memberikan aku banyak kesempatan. Aku ini orang sukses yang nggak bisa bikin orang lain sukses. Kesuksesan seseorang itu tergantung dari kapabilitas diri masing-masing. Karena kamu punya itu, makanya kamu bisa sukses. Jadi bukan karena aku. Tetap saja kamu sudah memberiku kesempatan. Papi yang kasih kamu opportunity. Seharusnya Aldi sakit hati sama Rehan. Tapi kenapa justru Aldi biasa-biasa aja? Kalau sikap mereka seperti ini terus, aku bisa gagal menghancurkan persahabatan mereka. Najwa. Iya, Mami. Mami dapat perhiasan ini dari almarhum Haryo Kusumo di Ningrat. Dan Mami sekarang ingin memberikan ini semua sama kamu, Najwa. Mami, tapi rasanya aku nggak pantas menerima hadiah sama hal ini. Najwa, kamu nggak boleh ngomong seperti itu. Kalau kamu ngomong seperti itu, Mami jadi sedih. Hanya kamu perempuan yang pantas untuk menjaga warisan ini, ya. Jadi Mami minta kamu terima. Jangan menolak. Tapi kamu jangan bilang-bilang sama Anita ya. Nanti dia cemburu. Mami, tapi aku harus izin dulu sama Rehan. Aku nggak bisa menerima hadiah ini tanpa seizin dia. Nggak apa-apa sayang. Kamu pegang aja dulu, nanti Mami akan bicara sama Rehan. Kamu jangan menolak ya. Harga perhiasan ini 1 miliar sayang. Astagfirullahaladzim. Mami, ini 1 miliar. Ini begitu mahal, aku rasanya nggak pantas. Najwa, kamu tahu, sebetulnya perhiasan ini Mami mau kasih sama Aldi. Tapi Aldi mempunyai seorang istri yang tabiatnya sangat buruk. Mami tidak suka. Jadi Mami putuskan untuk memberikan ini sama kamu. Itu pun atas saran Dion.
Dion, Dion bilang sama Mami bahwa kamu adalah perempuan yang sangat sempurna yang diciptakan Tuhan untuk menebarkan kebaikan di seluruh muka bumi ini. Ya? Sengaja cari kamu. Oh, ada apa? Rehan, Mami punya satu pertanyaan buat kamu. Pertanyaan apa itu? Apakah kamu menganggap Mami seperti ibu kamu sendiri? Ya udah pastilah, Mi. Almarhum papi kau udah merawat dia dari kecil. Dan dia juga udah menganggap kita semua seperti keluarganya sendiri. Aku juga udah menganggap dia seperti kakak aku. Dian bener, Mi. Iya, benar. Dan kalau seorang ibu memberikan sesuatu kepada anaknya, apakah boleh kalau ditolak? Ya nggak boleh dong ditolak. Itu kan rezeki, masa ditolak? Iya, tapi aku tidak mengerti maksud dari pertanyaannya. Ada apa ya? Begini Rehan, Mami punya perhiasan yang sudah tidak Mami pakai. Dan Mami ingin memberikannya kepada Najwa. Tapi apa Najwa mau menerimanya? Mami tahu Najwa wanita yang sangat sederhana. Dia tidak suka perhiasan-perhiasan. Najwa sangat menyukai perhiasan Mami ini. Tapi Najwa bilang dia takut untuk menerimanya karena belum dapat izin dari kamu, Rehan. Mami sepertinya aku... Najwa, Rehan sudah memberikan izin buat kamu. Kamu bisa menerima perhiasan ini. Iya kan, Rehan? Kalau memang Najwa menyukai perhiasan itu, kenapa aku harus melarangnya? Aku tidak mau Najwa merasa malu kalau aku melarangnya di depan mereka. Kalau Rehan sudah memberi aku izin, tapi aku tetap menolak pemberian Mami, pasti Rehan merasa malu sama Mami. Aku gak mau mempermalukan Rehan di depan semua orang. Najwa, sekarang kamu harus simpan perhiasan ini. Mami ikhlas memberikannya kepada kamu. Ya? Iya, Mami. Kalau gitu aku akan menerima aja dan aku akan menyimpan baik-baik perhiasan ini. Tapi Mami nggak mau kalau cuma disimpan. Mami ingin kamu memakainya. Kamu nggak boleh kecewakan Mami ya. Nggak boleh bikin Mami sedih. Kamu harus pakai perhiasan ini. Rehan, kok kamu diem? Ayo kamu bantu Najwa untuk pakai perhiasan ini. Ya? Ayo Rehan. Benar-benar gila. Mami rela mengorbankan perhiasan semahal itu untuk Najwa. Pasti Mami punya rencana besar. Mana mungkin ada yang gratis buat Mami. Ini satu-satunya investasi yang paling tepat. Suatu saat nanti, aku akan mengambilnya kembali dengan jumlah ribuan kali lipat. Oke Najwa, caraku untuk membuat kamu berhutang budi sudah mulai. Ada saatnya kamu harus membayar semua pemberianku ini. Kamu akan lebih cantik dengan perhiasan ini. Wow, kamu jadi lebih cantik. Kenapa aku sama sekali tidak pernah terpikirkan untuk memberikan Najwa perhiasan semahal itu? Aku baru sadar.
Ternyata si Najwa cantik banget. Pantas saja Rehan dan Aldi saling bersaing merebutkan Najwa. Kenapa baru sekarang aku menyadari itu?